Selamat datang di channel ini. Channel ini akan membahas seputar alur cerita film dan informasi-informasi yang terkait film tersebut. So, stay tune and enjoy the show. Hai film lovers, kali ini kita akan membahas film yang sangat mind-blowing dan yang pasti membuat kalian bingung dan terheran-heran setelah menonton film ini. Film yang dirilis di tahun 2019 ini berjudul Vivarium dan memiliki durasi jam tayang 1 jam 37 menit. Dilansir dari Oxford Dictionary, kata vivarium ini memiliki arti sebagai kandang atau wadah untuk memelihara hewan, especially for scientific reason. Dari judulnya saja, kita akan diajak oleh sang sutradara, Lorcan Finnegan, untuk mengungkap dan menelusuri fakta apa sih yang tersimpan di balik vivarium ini. Meskipun film ini membutuhkan kesabaran ekstra untuk menunggu fakta yang disisipkan oleh sang sutradara, namun percayalah, pasti kalian setelah menonton film ini akan menjadi geleng-geleng kepala sendiri. Hehe. Film ini diperankan oleh aktor yang sudah tidak asing lagi. I assume all of you already watch Now You See Me. Itu loh film yang sulap-sulapan. Hehe. Nah, Jesse Eisenberg ini berperan sebagai Tom alias boyfriendnya aktris cukup terkenal Imogen Poots sebagai Gemma. Ya udah sih, paling tidak banyak aktor dari film ini, karena film ini berfokus kepada konsep vivarium itu sendiri. Film ini menceritakan tentang sepasang kekasih yang sedang mencari perumahan. Namun, pencarian itu malah menjadi malapetaka yang tak berujung bagi mereka. Waduh. Mereka terperangkap dan tak bisa keluar dari sana. Apakah mereka dapat bisa keluar dari sana dan mengungkap fakta kelam yang terdapat di perumahan tersebut? Without further ado, let's dive into the story, Vivarium. Film ini dibuka dengan adegan pengantar yaitu seekor burung yang baru saja lahir. Ingat guys, every scenes in film pasti ada makna tersendiri. So, simak sampai habis ya kalau kalian ingin tahu makna scenes burung ini. Seorang guru playground yang bernama Gemma Pierce baru saja selesai mengajar murid-muridnya. Dia sedang mencari rumah dan berencana untuk pergi ke agen perumahan. Namun, dia melihat salah satu muridnya yang sedang melihat bangkai anak burung yang jatuh dari pohon. Anak tersebut penasaran dengan apa yang terjadi pada anak burung itu. Gemma pun menjawabnya bahwa burung kaku alias kedasi adalah pelakunya. Burung itu loh guys yang suka bunyi malam-malam. Suaranya sih begini. Tut, tut, turut, tutut. Burung ini sudah memang menjadi mimpi buruk bagi semua ibu burung. Karena dari lahirnya saja, burung ini sudah menjadi burung yang paling licik. Sang ibu akan membawa telurnya ke sarang burung lain. Lalu, ketika anak burung itu menetas, anak burung tersebut akan menguasai sarang tersebut dengan cara mengusir telur-telur yang sudah ada di situ. Waduh. Memang tidak sepenuhnya berjalan mulus sih, namun mayoritas ibu-ibu burung kedasi ini berhasil menjalankan niat licik tersebut. Gemma hanya bisa bilang ke anak tersebut bahwa kejadian tersebut adalah salah satu cara kerja alam. Miss Pierce, bye. Hey there, little lady. Come a little closer. Sang kekasih, Tom, mengubur bangkai anak burung tersebut. Mereka pun bergegas pergi ke tempat agen perumahan yang bernama Yonder. Ketika di sana, mereka bertemu dengan agen yang bernama Martin. Martin mempromosikan perumahan Yondernya dengan cara yang bisa dibilang kikuk, aneh, dan absurd gitu. Dia bilang bahwa lokasi Yonder ini berada di suburban alias daerah pinggiran kota dan masih terjangkau. Just the right distance. Terdapat pelang iklan yang bertuliskan Yonder, your home right now. Quality family homes forever. Perumahan tersebut terlihat seperti perumahan Squidward ya. Kalau kalian masih ingat salah satu adegan di kartun SpongeBob. Hehe. Perumahannya sama semua dan tertata rapih gitu. Mereka pun survei rumah yang bernomor 9. Welcome to Yonder. Sejauh ini sih rumahnya ya bagus-bagus aja kan, rapi, bersih, dan perfeksionis gitu. Martin bilang kalau rumah ini adalah forever home. Dia juga bertanya apakah mereka punya anak, dan lagi-lagi dia perik gitu kan. Not yet. No, not yet. Namun, pas lagi asik-asik survei, mereka ditinggal pergi dong sama Martin.
Mana kagak ada orang satupun kan? Mereka pun memutuskan untuk pergi juga dari perumahan tersebut. Bye-bye. Tapi anehnya, mereka malah muter-muter saja di perumahan tersebut. Mereka terus saja kembali ke rumahnya yang bernomor 9. Waduh, udah kayak di bawah setan keder nih. Selama seharian itu mereka hanya muter-muter saja. Mana nggak ada sinyal juga kan? Bensin mereka pun habis dan terpaksa harus menyerah untuk singgah di rumah nomor 9 itu. It's empty. Ketika mereka minum dan makan, namun anehnya buah stroberi tersebut tidak memiliki rasa apapun alias hambar. Keesokan harinya, Tom berniat untuk melihat keadaan sekitar dari atap rumah. Namun, lagi-lagi hanya perumahan tidak berujung. We're gonna get out of here. Mereka pun memutuskan untuk mengikuti sinar matahari. Pagi pun berubah menjadi malam. Mereka tidak dapat menemukan jalan keluar. Hingga ketika mereka melihat cahaya dari dalam rumah, namun mereka hanya kembali lagi ke rumah nomor 9 tersebut. Waduh. Saat mereka keluar, mereka melihat kotak yang berisi dengan makanan, minuman, dan perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Tom yang sudah putus asa, dia pun membakar habis rumah tersebut dan berniat agar ada seseorang yang dapat menolongnya. Alih-alih ditolong, mereka malah mendapatkan kotak lain yang berisi anak laki-laki. Tertulis di kotak tersebut bahwa mereka harus membesarkan anak tersebut jika ingin bebas. Anehnya, rumah tersebut juga kembali lagi seperti sedia kala. Kemudian, di suatu pagi hari lainnya, Tom dan Gemma terbangun dengan seorang anak laki-laki yang sudah tumbuh besar. Anak tersebut mengikuti setiap tingkah laku dan perkataan mereka berdua. Yeah, well, maybe, Gemma, if you didn't say no to every other god. Measure me. Anehnya lagi adalah pertumbuhan anak tersebut sangatlah pesat, padahal masih berusia 98 hari alias 3 bulanan. Gemma juga selalu mengelak setiap anak tersebut menganggap dirinya adalah ibu kandung anak tersebut. Apalagi ketika anak itu lapar, dia kan selalu berteriak kencang. Yum. Ditambah, kerjaan dia tuh cuma mengamati mereka berdua. Lalu, secara tidak sengaja, puntung rokok Tom yang jatuh memperlihatkan tanah yang ada di balik rumput. Namun, tanah itu terbuat dari semacam play-doh alias plastisin gitu. Ketika mereka berniat untuk menggalinya, kotak yang berisi sampah itu telah hilang seketika. Waduh, kok bisa? Tom yang berharap ada sesuatu di dasar tanah tersebut, dia pun berniat untuk terus menggali lubang tersebut. Di sisi lain, anak laki-laki tersebut sangat suka mengimitasi hewan anjing. Dia juga menonton siaran TV yang absurd gitu. Semakin hari tinggal bersama anak laki-laki absurd itu membuat mereka menjadi semakin stres dan depresi. Apalagi mereka terpaksa harus memakan makanan hambar setiap harinya. Sampai ketika di suatu pagi, Tom yang sudah muak dengan teriakan anak tersebut, dia memutuskan untuk mengurung anak tersebut di dalam mobil. Dia berniat untuk memancing seseorang yang datang menolong anak tersebut. Dia juga menganggap bahwa anak tersebut bukanlah manusia. Namun, sudah cukup lama mereka menunggu, tetapi tidak terdapat juga seseorang yang datang. Tom pun hanya terus meneruskan pekerjaan galiannya. Sementara di suatu pagi, Gemma dan anak tersebut sedang bersantai sembari memandang langit. A cloud. Namun, anehnya lagi adalah awan-awan tersebut berbentuk sangat sempurna dan sama. Do you see that other cloud? Pada keesokan harinya, anak laki-laki itu tiba-tiba menghilang.
Dia kembali muncul di sore hari dengan memegang sebuah buku yang berisi dengan teks bahasa asing. Selain itu, terdapat beberapa pattern acak yang sesuai dengan siaran TV tersebut. Gemma yang penasaran dengan apa yang telah dilakukan oleh anak itu, dia pun menanyakannya. Benar rupanya, anak tersebut baru saja bertemu dengan seseorang yang baru ia temui. Gemma pun mengelabuhi anak tersebut dengan bermain pura-pura agar ia mendapatkan informasi. Bermula dari pretending Gemma, Tom, dan seekor anjing, Woof, woof, woof. fakta berikut ini akan membuat kalian tercengang. Ternyata dia berpura-pura sebagai seekor makhluk yang bernapas dan berkomunikasi layaknya seekor katak. Bisa kita asumsikan bahwa anak tersebut adalah alien. Waduh, serem juga nih. Silly mother, you are home. Di pagi yang membosankan berikutnya, anak tersebut telah tumbuh menjadi pria dewasa. Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Gemma dan Tom, apalagi Tom hanya menghabiskan hari-harinya dengan menggali lubang. Setiap harinya, pria alien tersebut menghabiskan waktunya dengan belajar, namun Gemma tidak dapat mengikutinya. Tom juga telah mengalami kebuntuan. Berhari-hari dia menggali, hanya menemukan sebuah mayat orang sebelumnya. Waduh. Oleh karena itu, Tom pun mulai jatuh sakit dan tidak berdaya. Udah mana pria alien itu juga mengunci rumah tersebut. Pria tersebut hanya bilang kalau mungkin saatnya Tom untuk dibebaskan. You know, maybe it's time he was released. Namun, Tom memang sudah tidak berdaya lagi. Dia telah mencapai batasnya. Dia hanya bilang kalau selama ini ada Gemma di sampingnya, berarti dia sudah berada di rumah alias home. Waduh, emang sedih ya guys. Pada malam harinya, alih-alih membawa makanan atau obat-obatan, pria tersebut malah membawa kantong mayat. It means that Tom is already died. Dia pun dikubur di dalam lubang yang ia buat. Betapa ironinya. Di pagi hari berikutnya, Gemma mencoba membunuh pria alien tersebut. Namun, dia malah melarikan diri ke bawah rumah tersebut. Gemma pun mengikutinya. Sayangnya, Gemma malah memasuki dunia paralel alias banyak kehidupan manusia lainnya yang terperangkap dan harus mengurus anak alien tersebut. Bahkan ada yang saking putus asanya, manusia itu pun bunuh diri. Namun ujung-ujungnya, dia hanya kembali ke rumah nomor 9 itu lagi. Gemma yang sudah mencapai batasnya, dia pun hanya pasrah, merelakan dirinya dikubur hidup-hidup. Tapi, ia sudah kehabisan oksigen juga sih pas di vakum. Pria alien tersebut merapikan kembali rumahnya dan menutup lubang tersebut. Dia pun mengisi bensin mobil Gemma dan Tom dan lekas pergi dari perumahan yonder. Ternyata, dia kembali ke tempat agen perumahan yonder. Di sana, terlihat Martin yang sudah tua dan tak berdaya. Sang pria tersebut pun menggantikan peran Martin yang dahulu. Dia pun bertugas menjadi agen Martin berikutnya. Waduh. Film pun berakhir dengan konsep looping alias konsep yang berulang-ulang. Cerita pun berakhir. Sungguh sangat menyedihkan di saat Gemma dan Tom tidak dapat keluar dari perumahan yonder tersebut. Bahkan, mereka berdua harus merelakan napas terakhirnya. Emang sedih sih. Terlepas dari itu semua, konsep film Vivarium ini memanglah out of the box. Keren gitu sih maksudnya. Walaupun memang butuh kesabaran ekstra kan buat ngungkap ceritanya. Tapi pas udah tahu langsung auto mangap kan? Hehe, bingung loh maksudnya. Nah, sesuai dengan yang saya bilang di awal film tersebut, konsep film ini mengangkat filosofi dari burung kedasi.
Kehidupan anak burung kedasi yang sangat bergantung dari ibu burung lain memaksanya untuk melakukan tindakan licik, bahkan sampai menjara sarang burung-burung lain itu. Burung apa tuh, Man? Burung puyuh. Kok burung-burung? Hal ini sama dengan apa yang dilakukan oleh para alien tersebut. Mereka memaksa sepasang kekasih manusia untuk membesarkan anak-anaknya dengan cara yang bisa dibilang licik. Walaupun mereka melakukan ini demi melangsungkan siklus berkembang biaknya. Udah alien. Maksa lagi. Meskipun secara fisik tidak digambarkan seperti apa alien tersebut, tapi kita dikasih tahu sedikit informasi kalau alien itu suka berteriak, memiliki fisik leher seperti katak, tapi bukan katak bizer ya, katak kodok. Dan suka merangkak seperti hewan. Ini sih yang membuat film ini menjadi elegan. Walaupun tidak diberitahukan seperti apa alien tersebut, tapi kita sudah puas dengan petunjuk-petunjuk informasinya. Oke, sekarang kita bahas kali ya gimana cara Gemma dan Tom untuk keluar dari perumahan yonder tersebut. Actually, hanya ada dua cara sih. Yang pertama, sudah dilakukan oleh Tom. Loh, gimana bisa? Tom sudah mencobanya untuk mengurung anak alien tersebut di dalam mobil. Bisa dibilang cara yang pertama ini adalah versi ekstrimnya. Yaitu dengan cara mencelakai anak tersebut agar alien-alien dapat mau bernegosiasi dan mau mengeluarkannya. Tapi bisa dibilang cara ini sudah tidak berhasil. Kenapa? Karena sudah sampai satu hari Gemma mengeluarkan anak tersebut dari mobil dan tidak terjadi apa-apa juga. Cara kedua ialah dengan cara licik seperti yang dilakukan oleh alien-alien tersebut. Loh, gimana tuh? Caranya adalah dengan mengambil simpati anak alien tersebut dengan merawatnya dengan penuh kasih sayang dan simpati. Why so? Because cara ini memang sudah dibilang hampir berhasil. Kalian pasti masih ingat kan di saat Gemma menyuruh anak tersebut untuk memainkan permainan tiru-meniru. Nah, anak itu tuh sampai ngeluarin wujud fisik alien tersebut loh. Yang brok, yang katak bisa. Nah, kalau saja Gemma dan Tom mau sabar dengan cara yang kedua ini, pasti anak alien tersebut juga secara tidak sadar akan menunjukkan jalan keluarnya. I assume sih yang di TV itu kayak siaran jalan keluar gitu kan, bercabang gitu. Tapi ini sih pendapat saya. Yang tahu boleh tulis di kolom komentar. Namun, sayangnya Gemma dan Tom sudah stres dan depresi duluan kan? Apalagi makanan yang mereka makan juga kagak jelas. Nggak ada rasanya gitu. Oke, bagaimana nih menurut kalian? Apakah ada fakta yang terlewat dari saya? Kalian bisa tulis di kolom komentar and correct me if I'm wrong. Jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe channel ini jika kalian ingin tahu informasi film-film dan alur cerita film lainnya. Nama saya Ali. Salam pecinta film. Ini sih seperti ini. Tut tut turut tutut. Dur. Ya udahlah. Imogen Poots yang berperan sebagai Nah, apa sih nah mulu dah. Nah, let's dive into the story Vivarium. Nama saya Ali. Nungguin ya. Udah lah. Thank you.